Oke, baiklah. Kita akan mulai saja. Nanti mungkin yang lain menyusul ya. Oke, ini Mas Rafael sudah hadir. Selamat malam Mas Rafael. Pak. Oke, oke baik. Nana, ya kita mulai untuk kegiatan malam ini ya. Di semester 2 kita sudah mulai dari Senin kemarin. Nah, untuk materi di semester 2 ini yang pertama kita akan membicarakan tentang teorema Pythagoras ya, teorema Pythagoras. Baik. Kita akan mulai saja untuk teorema Pythagoras. Kemarin bagaimana anak-anak untuk nilai rapotnya? Untuk nilainya bagaimana? Bagus atau masih kurang? Mbak Vika? Masih kurang. Masih kurang ya, oke. Mbak Fania bagaimana? Mas Rafael, nilai rapotnya? Masih kurang. Masih kurang, oke. Nah, ya, seperti yang diamanatkan Bu Kepala hari Senin kemarin waktu apel, ya, jadi ada 3 hal ya yang terpenting dalam dalam melihat waktu kita, yaitu jika ya berkaitan dengan tahun baru, jika tahun 2022 ini nanti kita lebih buruk dari yang kemarin, itu dikatakan kita sebagai orang yang celaka, katanya begitu ya. Kemudian kalau masih sama saja, artinya tahun 2022 ini masih sama seperti yang kemarin, itu kita digolongkan sebagai orang yang rugi, tidak ada peningkatan sama sekali. Nah, baru kalau nanti tahun 2022 ini kita menjadi lebih baik, nah itulah yang dikatakan sebagai orang yang beruntung. Nah, untuk itu mari anak-anak kita tingkatkan kembali belajar kita tingkatkan semangat kita, motivasi kita, apalagi kita sudah masuk 100% ya, masuk 100%. Nah, baik Nana, kita akan langsung mulai. Saya share untuk materinya. Ya. Ini saya share seluruh layar. Ya. Nana sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya, baik. Ya, kita akan mulai dengan teorema Pythagoras. Nanti di akhir itu tujuan kita, ya tujuan dari teorema Pythagoras itu bagaimana kita bisa menerapkan teorema Pythagoras dalam menyelesaikan berbagai macam masalah, ya, baik itu permasalahan sehari-hari ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan soal dalam matematika. Nah, ini sebenarnya kalian sudah tahu nih teorema Pythagoras di kelas 7 itu, kalian ketika membicarakan tentang bangun datar, ya, bangun datar segitiga itu kalian sudah dikenalkan ini ya, dikenalkan dengan teorema Pythagoras ini. Tapi kita akan ingat kembali ya, dan kita akan pelajari lebih dalam lagi tentang teorema Pythagoras ya. Oke. Pengertian dari teorema Pythagoras ya, sebelum kita membahas lebih jauh kita harus tahu dulu apa itu Pythagoras ya. Yaitu Pythagoras itu suatu teorema yang ditemukan, dikenalkan pertama kali oleh seorang ahli matematika namanya juga Pythagoras. Kenapa diberi nama teorema Pythagoras? Itu sebagai penghormatan
kepada orang yang pertama kali menemukan. Ya. Maka yang menemukan itu adalah Pitagoras, maka teoremanya disebut teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras. Nah, Pitagoras itu lahir tahun 582 sebelum Masehi. Berarti sudah lama sekali ya, sebelum Masehi. Kita Masehi saja sudah 2022. Nah, ini 580. Ya, itu Pitagoras itu berasal dari Yunani. Yang banyak dipelajari dan digunakan. Beliau menemukan dan membuktikan semua rumus sederhana dalam geometri tentang hubungan panjang ketiga sisi pada segitiga siku-siku. Jadi teorema Pitagoras ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku ya. Dan dalilnya disebut dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras. Oke ya. Beliau diingat karena rumus sederhana dalam geometri tentang ketiga sisi dalam segitiga siku-siku. Rumus itu dikenal sebagai teorema Pitagoras. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, teorema Pitagoras. Ini kita akan memahami dulu pengertian dari teorema Pitagoras. Kita perhatikan gambar ini ya. Karena ini ada gambar persegi. Ya, gambar persegi. Kemudian ini ada 4 buah segitiga siku-siku ya. Ini segitiga ini ada 4 yang sama ya, sama kongruen, sama bentuk dan ukurannya. Sisi dari segitiga itu ya, sisi siku-sikunya itu A dan B. Ini juga A dan B ya, A dan B, A dan B ini ya. Nah, kita akan menemukan teorema Pitagoras itu ya. Kalau persegi ini ya, persegi ini kan luasnya ya, luas dari persegi ini kan A ditambah B dikuadratkan. Ya, karena panjang sisinya itu adalah A ditambah B. Nah, kemudian ini segitiga siku-siku ini sisinya A dan B, sisi miringnya itu kita namakan sebagai C, ya, kita namakan sebagai C, sehingga yang berwarna hijau persegi yang berwarna hijau ini panjang sisinya adalah C, sehingga luas dari, karena kan ini sama ya, ini kan sama ya, C, ini juga C, C dan C, sehingga luas persegi ini adalah C kuadrat. Ya, adalah C kuadrat. Nah, sekarang apa hubungannya antara C kuadrat ini dengan luas segitiga? Ya, dengan segitiga. Nah, kita akan coba perhatikan di sini ya. Misalkan ini juga persegi yang panjang sisinya sama dengan ini ya, AB, AB, AB ini juga AB ya, AB, A tambah B ya ini. Nah, kita lihat di sini bahwa luas persegi ini adalah ya, ini kan persegi kecil yang sisinya A, berarti ini A kuadrat. Ini sisinya B, berarti B kuadrat. Dan ini yang hijau ini, ya, yang hijau ini akan sama dengan yang mana, yaitu yang ini, yang hijau ini. Nah, sehingga akan diperoleh, maksud saya ini yang segitiga ini luasnya sama dengan segitiga yang 4 ini kan, betul enggak ya? Jadi ini kan ini A, B, panjangnya A, B. Ini juga A, B. Nah ini kemudian ini juga A, ini B. Ini A, ini B, dan seterusnya. Sehingga 4 buah segitiga ini
luasnya kan sama dengan yang di sini. Nah, berarti karena ini perseginya itu sama dengan ini, maka tentunya luas dari C ya, kuadrat ya, persegi yang panjang sisinya C ini akan sama dengan ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Karena apa? Karena segitiga yang 4 ini sama dengan ini. Ya, yang 4 ini kan sama. Nah, berarti yang C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Nah ini salah satu bukti ya tentang teorema Pitagoras. Tapi kita bisa membuktikan yang lain dengan menggunakan ini. Ya, kalau kita pakai rerean gitu ya. Oke. Pakai rerean. Sebentar. Ini ya, saya ambil dulu alatnya. Nah, ini kita ambil dulu. Ini pembuktian secara geometris. Nah, sekarang bagaimana pembuktian secara matematis gitu ya, matematis. Kita dari sini ya, dari ini kita akan buktikan, ya, akan buktikan bahwa luas persegi, saya ditulis di sini ya, luas persegi itu kan sama dengan, karena sisinya A tambah B, berarti A ditambah B dikuadratkan. Nah, ini kan sama saja dengan A ditambah B kali A ditambah B. Ini secara matematis. Kemudian, ini kalau kita jabarkan, dulu harusnya kelas 7 itu sudah ya, dijabarkan, berarti ini A kali A, ini A kuadrat. A kali B ya berarti ditambah ya, jadi ini A kali B, ini AB, kemudian ini B kali A juga AB, kemudian B dikali B, ini B kuadrat, sehingga sama dengan apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini adalah luas dari apa namanya persegi ya, luas dari persegi ini. Oke. Nah, kemudian C kuadrat ini ya, luas dari C kuadrat ini, jadi kalau kita tuliskan itu bahwa C kuadrat itu kan sama dengan luas persegi dikurangi 4 kali luas segi 3. Betul ya? Nah, C kuadrat itu adalah luas persegi dikurangi 4 kali luas segi 3. Oke, saya akan taruh di sini. Ya. Ini ya, kita taruh di sini. Berarti luas dari persegi itu ini berarti sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat dikurangi, nah ini 4 kali segitiga dikurangi 4 kali setengah, karena sisinya A dan B, setengah kali A kali B. Nah, atau sama dengan A kuadrat ya ditambah 2AB ditambah B kuadrat, terus ini 4 kali setengah itu kan 2 ya, dikurangi 2AB. Nah, kemudian sama dengan 2AB dikurangi 2AB itu kan habis. Berarti tinggal apa? A kuadrat ditambah
B kuadrat. Nah, ini kan sama dengan C kuadrat. Ya, jadi C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini adalah pembuktian secara matematis. Tapi pembuktian secara geometrisnya seperti ini. Ya, kalau ini apa namanya segitiganya ini kita pindahkan ke sini kan jadi seperti ini. Nah, jadi ini 4 buah segitiga, 1, 2, 3, 4. Padahal luas persegi yang panjang sisinya C ini adalah luas persegi yang besar dikurangi 4 kali luas segitiga. Nah, ini juga luas A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan luas persegi yang besar dikurangi 4 buah segitiga. Sehingga sama saja A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, secara matematis itu seperti ini. Ini pembuktiannya. Nah, jadi teorema Pitagoras untuk memahaminya dari teorema Pitagoras kita perhatikan lagi di sini ya. Kalau yang tadi ini sama seperti yang tadi, hanya kita membuat apa ya, kotak-kotak ini ya. Kita bisa membuktikan lagi luas persegi yang besar. Nah, kalau kita lihat di sini, luas persegi yang besar itu adalah berapa nih? Berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak, berarti 6 kali 6 kan? 6 kali 6 itu 36. Nah, di luas persegi yang besar itu sama dengan 6 kali 6, ya, sama dengan 36. Nah, sehingga luas segitiganya, ya, jadi ini ada luas segitiga, satu segitiga ya, ini kan setengah kali, ini panjangnya 2, A-nya 2, B-nya 1, 2, 3, 4, ya, kali 4, berarti sama dengan 4 kan, gitu. Berarti kalau 4 kali luas segitiga sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita lihat di sini A kuadrat, di sini kan berarti 2 kuadrat kan, 2 kuadrat itu sama dengan 4. B kuadrat sama dengan 4 dikali 4, ya. Berarti 16. Ya. Jika kalau dijumlahkan, nah, jumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat kan sama dengan berapa? 20. Oke, nah selanjutnya kita akan cari C kuadrat. C kuadrat itu kan sama dengan luas persegi yang besar dikurangi 4 kali luas segi 3. Luas persegi yang besar itu berapa? 36, ya. 36 ini dikurangi 4 kali luas segitiga itu ini berapa ini? 16 kan? 16. Jadi ketemunya berapa ini? 20 ya. Nah, ini sama dengan ini. Nah, jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat kan. Jadi ini AA kuadrat ditambah B kuadrat kan 20. Ternyata C kuadrat juga 20, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Nah, ini menunjukkan kalau kita membuat perseginya itu diketahui panjang sisinya, ya. Sisinya seperti itu. Nah, ini membuktikan bahwa jadi kan ini ada segitiga A yang panjang sisinya A, B, dan C. C ini sebagai sisi miring.
ternyata ya, jadi kalau kita ungkapkan dalam kata-kata berarti apa? Kuadrat ya, kuadrat sisi miring ya, C kuadrat kan kuadrat sisi miring itu sama dengan apa? Jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, jadi sisi miring dikuadratkan akan sama dengan jumlah dari ya, jumlah dari kuadrat sisi siku-sikunya. Jadi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C-nya itu sisi miring, A dan B sisi siku-siku. Ya, gitu. Nah, atau begini lebih mudahnya. Sisi miring kita buat apa? Persegi ya. Persegi yang panjang sisinya itu adalah sisi miringnya. Nah, C. Ya, berarti ini luasnya C kuadrat. Kemudian persegi dengan sisi B berarti luasnya B kuadrat. Persegi yang sisinya A berarti luasnya A kuadrat. Nah, ini berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, padahal C itu adalah sisi miring. Nah, ini adalah teorema Pythagoras. Nah, jadi ini berlaku kalau segitiga siku-siku yang panjang sisinya adalah A, B, kemudian sisi miringnya C, maka berlaku. Nah, ini yang paling penting ini bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Begitu ya. Ini adalah apa namanya teorema Pythagoras. Nah, kalau kita akan mencari A bagaimana, mencari B bagaimana? Nah, ini tinggal tinggal mengubah saja dioperasikan. Nah, kalau ditanya A kuadrat ya berarti C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau mencari B ya B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Jadi tinggal memindahkan sukunya ya. Jadi kalau A kuadrat berarti B kuadrat pindah ke sini jadi negatif. Itu ya. Nah, yang terpenting adalah ini ya. Jadi yang terpenting itu yang kamu harus tahu itu ini. Jika nanti kalau kita menerapkan teorema Pythagoras berarti ini rumus ini harus tahu. Nah, jadi segitiga tiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya A dan B, kemudian sisi miringnya C, maka berlaku seperti ini. Gitu ya. Bagaimana, Nana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya. Dan ini yang penting. Oke, untuk selanjutnya ini tadi sudah saya rekam, mudah-mudahan nanti kita bisa upload ya. Ya, kesimpulan sudah tadi. Nah, misalkan segitiga ABC ini kalau tadi kan diketahui panjang sisinya, tapi ini titik sudutnya. Berarti untuk menyatakannya bahwa sisi miring di sini panjangnya apa? BC kan itu ya. BC. Nah, berarti BC kuadrat ya, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ya. AB itu berarti panjang AB, BC itu berarti panjang BC, kemudian AC adalah panjang AC gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang terpenting sisi miring sama dengan jumlah ya. Sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Ya. Oke, rumus di atas disebut teorema Pythagoras. Ya. Oke, ini kesimpulannya. Untuk setiap segitiga siku-siku selalu berlaku luas persegi pada hipotenusa. Oh iya, ini saya belum kenalkan. Hipotenusa itu apa? Hipotenusa itu nama lain dari sisi miring. Ya, ini.
hipotenusa itu nama lain dari sisi miring pada segitiga. Sehingga luas persegi pada hipotenusa sama dengan jumlah luas persegi pada sisi yang lain, ya, atau sisi siku-sikunya. Atau kuadrat sisi miring, jadi ini bisa dinyatakan juga dengan kata-kata seperti ini. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain, atau jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Nah, ini kalau dinyatakan dengan kata-kata. Nah, teorema di atas disebut teorema Pitagoras. Ya, jadi teorema Pitagoras bisa digambarkan, kemudian ditulis rumusnya, atau disebutkan dengan kata-kata. Ya, jadi kita ingat lagi, tadi kan kalau ini ada segitiga, siku-siku, ya ini siku-siku di sini, kemudian ini titik A, titik B, ya titik C, maka apa? BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, gitu ya. Nah, ini teorema Pitagoras. Ini kalau dinyatakan dengan kalimat itu seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya cukup mudah sebenarnya. Teorema Pitagoras ya hanya ini teorinya, ya. Tinggal kita penerapannya bagaimana. Oke. Kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan ya. Oke. Kegunaan teorema Pitagoras. Nah, kalau teorinya itu hanya tadi ya. Teori dari teorema Pitagoras itu hanya tadi. Nah, sekarang bagaimana penggunaan dari teorema Pitagoras itu? Oke. Penggunaan teorema Pitagoras pada bidang datar. Bidang datar itu ada segi 4, segi 5, segi 6, ya, segi 3 termasuk bidang datar. Nah, misalkan ini ada persegi panjang ABCD. Sisinya AB dan BC. Nah, misalkan diminta mencari berapakah panjang diagonal AC. Nah, kita tahu bahwa sifat persegi panjang itu kan sudutnya itu kan siku-siku, sehingga ini berlaku apa? AC kuadrat sama dengan apa? AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Karena ini membentuk apa? Segitiga siku-siku. Ya. Nah, sehingga akan berlaku seperti ini. Oke. Yang kedua, pada bangun ruang, misalkan pada balok. Misalkan ini ada balok A, B, C, D, E, F, G, H. Ini balok. Kita akan mencari panjang diagonal ruang HB. Ya, diagonal ruang HB. Kalau diketahui panjangnya P, lebarnya L, tingginya T. Maka berapakah panjang HB? Kan gitu ya. Nah, pertama kita ya, lihat ya diagonal ruang HB ini kita lihat sebagai segitiga HDB. HDB ini segitiga. Nah, ini kan BD ini kan sama dengan apa? BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat, karena ini kan persegi panjang. Gitu ya. Nah, sehingga HB kuadrat ini kan siku-siku ya ini. HDB ini segitiga siku-siku di titik D. Sehingga berlaku HB kuadrat sama dengan HD kuadrat ditambah DB kuadrat. Ya, HB kuadrat sama dengan ya BD kuadrat ditambah DH kuadrat. Oke. Nah, karena BD kuadrat ini sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat, maka ya, BD-nya ini kita ganti dengan ini.
Jadi HB kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat ditambah DH kuadrat. Nah, AB itu apa? P ternyata. Ya, di P. Ya, ini bisa ditulis ya. Bisa ditulis bahwa HB kuadrat itu sama dengan apa? P kuadrat ditambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Nah, sehingga kalau mencari panjang HB saja berarti kan di akar. Nah, di akar. Maka HB itu sama dengan akar dari apa? Dari B kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, ini pada bangun ruang. Nah, jadi kita akan selalu kaitkan dengan segitiga siku-siku. Jadi kalau yang membentuk segitiga siku-siku itu pasti berlaku teorema Pythagoras. Ingat ya, jadi pada segitiga siku-siku itu selalu berlaku teorema Pythagoras dalam kondisi apapun. Nah, seperti ini. Pada kerucut. Nah, sekarang pada kerucut. Kalau tadi kan balok ya. Kalau kerucut bagaimana? Nah, ini kerucut. Nah, kerucut penampangnya seperti ini. AC disebut garis pelukis kan gitu ya. BC juga garis pelukis, kemudian CE ini garis tinggi, AB ini diameter alasnya. Nah, sehingga kalau kita bentuk seperti ini, maka ini kan membentuk segitiga siku-siku. BEC ini kan siku-siku, atau AEC ini siku-siku di sini. Nah, maka tinggi kerucut, ya, CE itu sama dengan apa? Oh, ini kan segitiga siku-siku, sisi miringnya BC. Maka kalau kita mencari CE, ya, CE kuadrat sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi ini jari-jarinya. Ya. Jadi CE kuadrat dikurangi AE kuadrat atau BE kuadrat. Ya, boleh. Karena CE kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AE kuadrat, maka nah, ya ini berlaku sama ya. AC kuadrat sama dengan AE kuadrat. Jadi ini kan sisi miring. Jadi AC kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah CE kuadrat. Ya, ini menggunakan teorema Pythagoras. Jadi hanya mana yang bisa berlaku teorema Pythagoras. Pokoknya kalau bisa dibentuk ke atau menjadi segitiga siku-siku, maka itu pasti akan berlaku teorema Pythagoras. Pada limas, sekarang pada limas. Sebenarnya kamu limas itu nanti baru akan dipelajari ini ya setelah ini nanti. Oke. Nah, ini kan 5 segi 4. Nah, maka kita akan cari, ini kan EF ini kan tinggi, ya, kemudian ini ada setengah AB ya, ini kan setengah AB. Nah, nanti di sini EFG ini membentuk segitiga siku-siku. Kalau membentuk segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Sehingga ini EF tinggi 5 sama dengan apa? Sisi miring ini dikuadratkan, EG kuadrat dikurangi FG kuadrat. Tentunya nanti mana yang diketahui terlebih dahulu. Ya, dan seterusnya. Nah, ini hanya mengubah saja. Kalau kalau yang dicari FG, berarti FG kuadrat sama dengan EG kuadrat kurangi EF kuadrat, dan seterusnya. Pada bidang koordinat, nah ini penting ini. Pada bidang koordinat, misalkan ada 2 titik A, B, A dan B. A ini koordinatnya apa ini? Kita lihat di sini. A itu koordinatnya adalah X1, Y1. Kemudian B ini X2, Y2. Nah, dulu kamu waktu semester 1 ini bisa kamu cari gradiennya kan begitu. Nah,
Jarak titik A ke titik B, kita pandang ini sebagai persegi 3 siku-siku. Yang panjangnya, ya, jadi karena titik A itu adalah X1, Y1, kemudian titik B itu X2, Y2, ingat ini X2, ini Y2. Nah, kemudian panjang, misalkan ini titik C gitu ya, maka AC itu panjangnya kan dari 0 ke X2, kemudian dikurangi ini, berarti apa? X2 kurangi X1. Ini panjang AC. Panjang BC berapa? Panjang BC yaitu Y2 kurangi Y1. Nah, sehingga untuk mencari panjang api, ya, yang kita cari panjang api, ini sebagai sisi miring karena ini siku-siku. Ya. Maka berlaku teorema Pitagoras. Maka AB kuadrat, ya, jadi saya tulis di sini AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah apa? BC kuadrat. Nah, AC itu ini X2 kurangi X1. Jadi X2 kurangi X1 dikuadratkan, ya, ditambah BC kuadrat itu Y2 kurangi Y1. Ya, sehingga AB kuadrat itu sama dengan X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Atau kalau kuadratnya hilang, maka ini diakar. Ya, akar dari X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat. Nah, ini rumus teorema Pitagoras untuk menentukan panjang dari dua buah titik, jarak dari dua buah titik. Nah, seperti itu. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi ini tetap teorema Pitagoras. Nah, contoh soal sekarang. Oke, contoh soal nomor 1. Nah, mungkin ada yang bisa. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tingginya 8 cm. Tentukan panjang diagonal EC. Nah, ini EC. Diagonal EC berarti diagonal ruang. Oke. Saya kasih waktu, silahkan dicoba pakai coret-coret. Nanti yang ketemu jawab di sini. Ya, oke, silahkan. Yang tahu? Kalau panjangnya 12 cm, lebarnya 9 dan tingginya 8. Terus siapa? Siapa sudah ketemu? Mbak Vika sudah ketemu? Belum. Mbak siapa? Advan? Jawabannya 145 bukan, Pak? 145. Ya bukan. Masa panjangnya 145,
panjang banget. Ini kan hanya 12, 9, dan 8. Masa ini panjangnya 145. Oh iya, lupa di itu. 17. Bukan, Pak. 17 ya? Iya. Oke. Kita koreksi aja. Kita bahas ya. Oke, rumusnya apa? Rumusnya itu ya. Jadi EAC, EAC ini kan siku-siku ya. EAC ini siku-siku. Nah, kemudian seperti ini. Nah, sehingga EC itu sama dengan akar dari B kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Ya, berarti kalau dihitung ini akar 144 tambah 81 tambah 64, akar 289. Kalau di akar berapa? 17. Ya, ya jadi panjang EC 17. Ya, betul tadi. Siapa tadi? Saya siapa yang kira ketara ya? Fania. Oh, Fania. Ya, gitu ya. Gimana Mas Rafael? Bisa? Penerapan teorema Pythagoras. Mbak Vika sudah bisa? Sudah. Sudah ya, oke. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Ini ada limas TABC, kemudian diketahui limas TABC dengan ukuran sisi alas berarti AB, AB-nya 8, BC-nya 6, dan panjang rusuk tegaknya 13. Nah, ditanya, tentukan tinggi limas TABC. Nah, ini ya. Tingginya apa? Tingginya TE. Rusuk tegak itu yang mana toh? Nah, coba sebutkan rusuk tegaknya yang mana kira-kira? TE. TE itu tinggi. TB, TC, TA, TD. Iya betul. Jadi rusuk tegaknya itu adalah TA, TB, TC, TD. Nah, disuruh menentukan tingginya TE. Nah, TE berapa? Kalau ini AB-nya diketahui 8, BC-nya 6, kemudian ini TC ini 13. Nah, tentunya kita akan Kita akan pandang segitiga yang terbentuk. Misalkan TEC ya. AC ini kan mendatar, TE ini kan tinggi, berarti TEC sudut TEC ini siku. Betul ya? Nah, ini siku-siku. Ya, siku-siku. Nah, karena siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Nah, kita belum tahu berapakah panjang EC. Nah, untuk mengetahui panjang EC, ini kan EC itu setengahnya dari AC. Nah, AC itu berapa? AC-nya kita juga belum tahu. Maka kita cari dulu AC-nya. Nah, caranya perhatikan segitiga ABC. Ini siku-siku di B. Berarti AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti sama dengan ini ya. Akar 64 tambah 36 sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Jadi panjang AC 10. Kalau panjang AC 10 berarti EC berapa? 5 kan gitu ya. Perhatikan segitiga AET. AET berarti kita menggunakan yang ini siku-siku di titik E. Ya, kemudian berarti karena siku-siku sisi miringnya TA atau AT. Maka
kita kan mencari panjang TE. TE kuadrat sama dengan apa? AT kuadrat dikurangi AE kuadrat. Karena ini sisi miring. Ya. Sisi miring itu selalu yang terpanjang. Hingga TE sama dengan akar dari AT kuadrat dikurangi AE kuadrat. Sehingga akan diperoleh ya, 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jadi ini kalau akar itu harusnya begini ya. Ini sampai sini. Ya. Oke, harusnya begini. Ya, ini juga begitu. Sehingga berapa? Akar dari 169 kurangi 25, yaitu akar 144. Berapakah akar 144? Yaitu 12. Jadi panjang TE atau tinggi limas itu 12 cm. Nah, silakan dipahami. Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya, kira-kira bisa nyatet enggak itu ya? Kalau enggak bisa nanti dibuka kembali ya. Yang penting tahu dulu. Oke, bisa dilanjut? Bisa ya? Kita lanjut. Soal nomor 3. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km, kemudian berbelok ke arah utara sejauh 60 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Ya, bahasanya, oke, sebelum kita bahas, silakan kalau ada yang ingin mencoba, silakan. Berapakah jarak kapal sekarang dari tempat semula? Untuk mempermudah itu kalian bisa gambar sketsanya, ya sketsa dari itu. Siapa yang sudah ketemu? Mbak Vika sudah? Belum. Belum. Mas Rafael? Belum, Pak. Masa gampang loh ya? Fani ya? Apa ya ini? Ini soalnya saya tidak bisa melihat nih. Sebentar ini saya 100 km bukan, Pak? berapa? 100 100? meter. Iya. Oke. 100 kilometer. Betul ya. Jadi cara seperti ini. Oke. Ya. Jadi tadi sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km. Ini ya. Jadi dari titik O itu ke barat 80 km. Kemudian belok ke utara 60 km. Sehingga kan karena belok ke utara ini kan membentuk sudut siku-siku. Maka OU ini sisi miringnya. Kita akan cari ini, yaitu X. Nah, sehingga akan diperoleh, perhatikan segitiga OBU, OBU. Ya. Nah, berarti OU sama dengan akar dari OB kuadrat ditambah BU kuadrat.
100 km. Nah, betul ya. Gampang sekali ini ya. Oke, saya lanjutkan soal nomor 4. Nah, sebuah kapal berlayar ke selatan sejauh 80 km, kemudian ke arah barat 120 km, kemudian ke arah utara sejauh 170 km. Hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Nah, sekarang ini berbelok 2 kali. Silakan dicoba. Oke, ada yang mau mencoba atau semua mencoba ya? Silakan. Ada yang sudah ketemu? Oke, saya sambil minum ya, karena ini haus. 150 bukan, Pak? 150. Ya, kita coba nanti ya. Kita coba. Yang lain? Ada yang lain? Selain 150? Nah, kita akan coba gambar dengan sketsanya. Jadi awalnya dari O. O itu dari titik O ke selatan, berarti ke bawah, 80 km. Kemudian belok ke arah barat. Nah, ke barat itu ke sini ya. Nah, ke barat 120 km. Kemudian belok ke utara. Nah, kembali ke sana itu sejauh 170 km. Nah, kemudian kalau ini dari titik O ini kita buat garis bantu sejajar dengan BS ini, ya, maka di sini akan sama dengan ini 120, ya. Kemudian misalkan ini titik A, maka titik AU, ya, AU itu diperoleh dari 170 dikurangi ini. Berapa ini? 80. Maka sama dengan 90 km. Nah, sehingga karena ini membentuk siku-siku, ini 120, ini 90, maka kita bisa mencari sisi miringnya. Nah, ini jarak dari titik O ke U ini adalah jarak kapal dari tempat semula. Nah, sehingga akan diperoleh OU kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah AU kuadrat. Ya, akan diperoleh seperti ini, ya. Sama dengan berapa? Akar dari, ya ini dijumlahkan, akar dari 2.500. Nah, akarnya berapa? Akarnya 150 km. Ya, betul ya tadi menjawabnya. Oke, jadi kita membuat sketsa ini akan mempermudah kita dalam menghitung. Bisa ya? Oke. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Ya.
Soal nomor 5. Diketahui tinggi tiang listrik diukur dari permukaan tanah adalah 6 meter. Sebatang kawat dipancangkan dari puncak tiang ke tanah yang berjarak 4,5 meter dari tiang listrik. Hitunglah panjang kawat. Ya. Nah, panjang kawat. Jadi kamu harus bisa membayangkan kondisinya seperti apa, gitu ya. Kondisi dari cerita ini itu kira-kira seperti apa kan, gitu ya. Nah, kondisinya tentunya seperti ini kan. Ini tiangnya, tiang listrik tingginya 6 meter. Kemudian ini kawatnya itu yang ini. TP ini kawat ya, dipancangkan ya, sejauh sepanjang X meter. Nah, ini kita cari karena jarak dari tiang listrik ke tanah yang untuk memancangkan kawat ini itu 4,5 meter. Nah, maka kalau kita lihat di sini ternyata ini membentuk segitiga siku-siku dengan sisi miringnya TP yang panjangnya X meter. Nah, ini akan kita cari. Nah, maka berlaku teorema Pythagoras. Ya. Pythagoras PT kuadrat sama dengan PA kuadrat ditambah AT kuadrat. Tinggal masukkan aja, berarti PT kuadrat sama dengan akar dari 56,25. Nah, ini akar 56,25 itu berapa ya? Nah, yaitu sama dengan 7,5 meter. Jadi panjang kawat ini adalah 7,5 meter. Gitu. Nah, saya kira cukup mudah ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita tidak usah lama-lama, cukup 1 jam saja, ya, biar tidak terlalu lama. Jadi kalau terlalu lama nanti kamu ngantuk, ya, karena hanya mendengarkan, melihat, ngantuk. Ya. Nah, saya kira cukup ini dulu ya untuk malam ini. Nah, silahkan dipahami, kemudian diulang nanti. Ini nanti saya akan rekamannya akan saya taruh di Google Classroom ya, di Classroom Bimbel ya, atau mungkin juga PDF dari ini mungkin ya. Nanti kan saya masukkan juga di GC ya. Oke. Ya. Gitu ya, anak-anak ya. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ada pertanyaan, anak, sebelum kita akhiri? Tidak. Ya, sudah cukup ya. Bisa. Oke, nanti silahkan dibuka GC. Ya, tentunya saya masih menunggu hasil rekamannya ya, karena ini kan yang merekam kan dari Google. Nanti kalau sudah ada rekamannya itu nanti ada pemberitahuan di email saya. Nanti kalau sudah terus nanti saya masukkan ke GC. Tapi untuk PDF-nya langsung akan saya masukkan ke sini. Oke, gitu dulu ya. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Mudah-mudahan besok bisa
lebih nyaman, fresh untuk masuk ke sekolah. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa lagi lain waktu ya. Oke, saya akhiri ya, atau silakan kalau mau keluar, enggak apa, ini saya mau mematikan rekamannya. Oke, terima kasih.